Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal alimi sultanik. Subhanallahumma la ahsi thana'aka 'alaika anta kama ansaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu khairun nabiyyin arsalallahu ilal alamin kullihi basyiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jamaah Jumat Masjidil Furqan rahimahumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menaikkan sholat Jumat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah pada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang Jumat penuh berkah ini, marilah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dengan selalu berpegang teguh serta mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Tujuan ciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam praktiknya manusia dapat menjadikan berbagai kegiatan yang dilakukan dan kehidupan sebagai bagian dari ibadah. Salah satunya adalah ikhtiar dalam suatu kebaikan atau menginginkan sesuatu yang baik. Seorang hamba mesti mengiringnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan bahwa Dia dekat dengan hamba-hambanya yang selalu berdoa kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Marah Hadis juz 2 halaman 4 menyebutkan, di antara sebab turun ayat ini ialah ketika orang Badui yang datang menemui Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan bagaimana cara berdoa pada Allah. Orang Badui bertanya, apakah Rabb kita dekat sehingga kita berdoa dengan lirih, atau jauh sehingga kita berdoa dengan lantang? Kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa Allah begitu dekat dengan hamba-hambanya yang berdoa. Jamaah sholat Jumat rahimahumullah, ayat ini menjelaskan dengan tegas kedekatan Allah dengan hamba-hambanya, terutama dalam mengabulkan doa. Bahkan kedekatan Allah digambarkan lebih dekat dari urat nadi hambanya. Namun maksud dari makna dekat tersebut bukan dekat dilihat dari tempatnya, melainkan dekat dalam mendengar dan mengabulkan doa setiap hamba-hambanya. Al-Imam Abu Hayyam dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit menjelaskan maksud dekat yang disebutkan pada Allah bukan dekat dalam segi tempat, melainkan maksud dekat ini adalah ungkapan Allah yang mendengar doa hamba-hambanya, cepat dalam mengabulkan permintaan dari setiap hamba-hamba. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari dari riwayat Abu Musa meriwayatkan, an Abi Musa qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faj'alna la tas'adu sharafan wa la ta'alu sharafan wa la nahbidu fi wadin illa rafa'na aswatana bil bidi. Qala fadana minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaniyan innama tad'una sami'an basiran. Artinya, kami pernah bersama Rasulullah SAW di suatu peperangan, dan kami tidak melalui suatu jalan, bukit ataupun menaiki lembah, kecuali kami melantangkan suara dalam membaca takbir. Abu Musa berkata, kemudian Rasulullah SAW mendekat dan bersabda, wahai umat manusia, lirihkanlah suara kalian. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli ataupun tidak ada.
Sungguh kalian berdoa pada Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Zat yang kalian berdoa padanya lebih dekat kepada kalian dari leher ke dadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah salat rahimakumullah. Syekh Al-Bantani menjelaskan adanya dua kemungkinan. Yang pertama, maksud dari doa tersebut adalah memohon ampunan atas dosa yang telah dilakukan. Karena orang yang bertobat akan berdoa pada Allah sebagai bentuk permohonan tobat. Dikabulkannya doa berarti Allah menerima tobat hambanya. Yang kedua, maksud doa itu adalah ibadah. Hal ini didukung oleh firman Allah dalam surah Al-Ghafir yang menjelaskan perintah untuk berdoa padanya, maka Allah berjanji akan mengabulkan. Selain itu juga peringatan kepada mereka yang enggan beribadah kepadanya agar dia sombong dan angkuh, karena akan mengancam dalam neraka jahanam. Dengan demikian, berdoa menjadi bagian dari perjalanan kita sebagai hamba Allah, agar tidak menjadi hamba yang lalai dan lupa terhadap segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Saya itu juga sebagai bukti atau ketundukan kita terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang taat dalam mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan selalu melazimkan mengamalkan doa baik dalam keadaan susah maupun senang dan berbagai waktu dan tempat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil bayanil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa hikmatin katsir wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nasihatullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المحياة وانصر من نصر الدين واحلل من حل المسلمين ودمر أعداء الدين اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين اللهم أنجي إخوان المسلمين يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمكم واذكروا الله أكبر آتي بالصلاة